Nah itulah nasihatnya Nabi Daud tadi. Jangan berjanji-janji kalau nggak mungkin memenuhinya. Tidak bisa memenuhinya jangan. Ya tadi surprise apa bahasanya. Pokoknya langsung saja buktikan gitu. Makanya ada istilah laki-laki itu tidak bercerita. Laki-laki itu tidak bercerita. Kalau laki-laki itu bercerita itu bukan laki-laki, bencong itu. Karena yang suka bercerita perempuan. Perempuan tuh kalau kumpul cerita anak ini macam-macam. Laki-laki suka cerita. Itu bukan laki-laki bencong. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki itu dilihat pembuktiannya, kerjanya. Nah, seperti itu. Ya, la ilaha illallah. Disebutkan di dalam riwayat, orang-orang Yahudi berkata ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka orang Yahudi melihat Nabi menikah. Lalu orang-orang Yahudi berkata, lihatlah orang ini, yakni Nabi kita, yang tidak pernah merasa kenyang dengan makanan ini. Demi Allah, dia tidak mempunyai keinginan kecuali terhadap wanita. Ini orang-orang Yahudi menghinakan Nabi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mempunyai istri lebih daripada 4. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Dan itu memang khususiat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh berpoligami lebih daripada 4. Selain Nabi Muhammad, yakni umatnya, itu tidak boleh berpoligami lebih daripada 4. Kalau ingin poligami juga paling banter 4 saja. Nah kecuali kawin cerai. Biar satu RT, satu kelurahan dia nikahin semua nggak apa-apa. Asalkan nanti yang keempat, setelah yang keempat dicerai lagi, kurang jadi 3 ya, kurang 1 jadi 3 lagi, nikah lagi dengan yang lain 4 lagi, kemudian dicerai lagi. Ya mau satu kelurahan nggak apa-apa. Ini kalau kita bicara syariat ya, bicara syariat. Tuh ada orang artis siapa namanya itu. Banyak banget istrinya, berapa puluh itu. Sampai dia di blacklist sama KUA. Nggak boleh lagi nikah. Ya, kalau dia mau nikah di KUK di blacklist sudah catatan hitam, nggak boleh katanya. Berapa perempuan dia menikah itu. Ada saya umrah bulan puasa tahun lalu. Iya, bulan puasa tahun lalu saya berumrah. Satu ustadz orang Samarinda dengan saya. Dia cerita dia punya ilmu apa gitu namanya, ilmu bebinian, ilmu pelet lah bahasa kitanya. Jadi kalau bebinian itu ditiupnya langsung kelepek-kelepek. Jadi kita tanya berapa punya bini? 18 kah berapa punya bini itu? Ya Allah, kawin cerai. Ada nang ibarat kata seminggu, ada yang sebulan nikahnya. Jadi kita ini luar biasa Kak kamu ini. Ustaz, guru, luar biasa guru ini. Makanya kami waktu umrah tuh kami ada digelari sama bubuhannya dukun. Oh, dukun ini, guru dukun biarnya. Jadi kami nasihati. Jadi jar kami, oh guru, pian punya anak pebinian enggak ada? Punya anak pebinian ada? Katanya ada katanya. Punya anak enggak? Ada, bebinian ada katanya. Hati-hati guru, kalau hukum karma berlaku. Hukum karma berlaku. Bagaimana kalau seandainya anak kita yang begitu kan gimana? Sama orang darah daging kita. Kawin cerai, bagaimana perasaan kita? Nah itu dia. Ya ala kulli hal. Jadi kita kembali. Nah, jadi orang-orang Yahudi mereka
mencemooh Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya zaman sekarang ya. Bukan orang-orang zaman sekarang yang mempermasalahkan pernikahan Nabi. Yang dalam riwayat 9, dalam riwayat yang lain 11, dan dalam riwayat yang lain 13 orang. Ya. Bukan zaman sekarang, mulai zaman dahulu ada orang-orang Yahudi begitu. Nah, jawaban tadi, ya salah satu yang suka menyebut itu adalah Huyai bin Akhtab. Ya, suka menggembor-gemborkan ini. Nabi dikatakan ini, itu, dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab orang-orang yang telah menghina Nabi Muhammad tadi dengan dengan satu ayat. Surah An-Nisa ayat 54. Ya. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada Nabi Muhammad? Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi yang mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad, mereka tuh dengki kan dengan Nabi Muhammad. Lantaran karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami juga telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ini keluarga Nabi Ibrahim, keturunannya. Nah, kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud memberikan kerajaan yang besar itu adalah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya, Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman itu mempunyai istri sebanyak 1000. Wah, satu kelurahan istrinya Nabi Sulaiman saja. 700 diantaranya mahriyah, bahasa kitanya membayar mahar. Sedangkan 300-nya adalah budak atau wanita yang terhormat. Nah, dalam riwayat yang lain 300 istri, 700-nya selir, bahasa kitanya selir. Kalau dalam kitab ini 700 istri yang asli yang dinikahi pakai mahar, 300-nya bahasa kitanya selir. Zaman dulu namanya jariyah. Itu Nabi Sulaiman. Sedangkan ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud, mempunyai istri sebanyak 100 yang kita sebutkan kemarin ceritanya. Dan diantaranya adalah Auria, ibu Sulaiman, ibu Nabi Allah Sulaiman bin Daud, yang dinikahinya setelah terjadi fitnah. Ini setelah kehilangan cincin. Ya. Bukan terjadi fitnah yang yang ini kisah Nabi Daud ya. Yang kita sebutkan satu orang tuh lah, yang 99 kemudian mencukupi menjadi 100. Itu ada yang mengatakan namanya Auria. Auria. Itu adalah istrinya Nabi Daud, mamanya Nabi Sulaiman. Nah, bayangkan, abah 100, anak 1000. Nah, kalau bahasa kitanya, orang Yahudi, kalian menjelek-jelekan Nabi Muhammad, mempunyai istri sekian-sekian lah. Kalian gak tahu Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu berbangsa Yahudi. Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman 1000. Bahasa kitanya nih ya.
Kenapa kalian tidak katakan seperti itu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tetapi kalian mengatakan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad? Bahkan ya, bukan hanya Nabi dan Rasul, itu sudah menjadi wajar ya, zaman dulu itu wajar. Orang-orang zaman dulu memperistri banyak tuh banyak. Apa wajar? Apalagi dia seorang raja, seorang pejabat. Karena waktu itu sebelum datang Islam. Nah jadi gini ya, kenapa kata ulama kok Nabi dan Rasul itu banyak istrinya, terutama ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Karena waktu di zaman Fir'aun itu kan pernah bermimpi bahwa dia punya jenggot ditarik, punya kerajaan, punya mahkotanya diambil sama anak kecil. Lalu Fir'aun menceritakan cerita itu kepada ahli nujum, dukun lah bahasa kitanya. Kata dukunnya, wahai Fir'aun, nanti ada seorang anak laki-laki yang cikal bakal merebut kekuasaanmu. Wah, ini kata Fir'aun berarti ini dari bangsa Yahudi. Nah, pada saat itu akhirnya Fir'aun memberikan instruksi. Langsung surat kepresidenan, langsung perintah dari raja. Setiap orang Yahudi yang melahirkan anak laki-laki maka wajib dibunuh waktu itu juga. Bertahun-tahun Yahudi tidak punya anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibiarkan, anak laki-laki dibunuh. Jadi angka jumlah perempuan pada waktu itu sangatlah banyak, sedangkan angka laki-laki sedikit. Nah karena itu kata ulama, salah satu daripada syariat orang Yahudi adalah mereka boleh menikah dengan perempuan sebanyak apapun juga. Bahkan boleh memadu dengan saudara. Jadi perempuan ini punya laki-laki ini menikahi kakak adik dari istrinya. Jadi istrinya umpama punya adik, dinikahi dua-duanya. Boleh itu, syariat mereka. Kenapa ya tadi? Karena jumlah waktu itu jumlah perempuan banyak dari kalangan Yahudi. Dari kalangan Yahudi, maka dibebaskan untuk menikah dengan perempuan manapun juga. Selama bukan mahram ya. Ala kulihan. Nah ketemu syariat Nabi Muhammad, kita nggak boleh kecuali ingin bermadu paling banter hanya 4. Adapun untuk Nabi Muhammad itu khususias bagi Nabi, khusus bagi Nabi Muhammad. Memang ada af'al, perbuatan-perbuatan yang dikhususkan hanya Nabi Muhammad. Kita tidak boleh melakukannya. Seperti umpama puasa 24 jam. Nah, puasa 24 jam. Itu nggak boleh kita. Tapi bagi Nabi Muhammad boleh. Ketika Nabi puasa 24 jam ada yang kepingin ngikutin. Kata Nabi tidak boleh. Allah yang memberikan aku makan dan minum. Artinya kekuatanku ini dengan kalian berbeda. Maka yang boleh puasa 24 jam itu hanya Nabi Muhammad. Umatnya tidak boleh. Bahkan sahabat aja nggak boleh, apalagi kita. Nah begitu juga af'al perbuatan Nabi adalah dalam pernikahan. Pernikahan ini boleh dilakukan oleh Nabi, berpoligami lebih daripada 4, kita tidak boleh. Nah sebaliknya ada yang boleh bagi kita, tapi bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak boleh. Bagi kita halal, bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak halal. Apa contohnya? Contohnya mendapatkan harta ghanimah. Zakat. Zakat itu boleh diterima orang fakir miskin, tapi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad itu nggak boleh terima zakat, walaupun miskin. Ya, walaupun miskin. Nah, ala kulli hal seperti itu tuh. Nah ketika Allah menjawab
perkataan orang-orang Yahudi dengan surah An-Nisa ayat 54 tadi, maka akhirnya orang-orang Yahudi terdiam. Kalau bahasa kitanya, kamu ini ngolokin orang, ngaca bahasa kitanya. Mengaca dulu, jangan menyambati orang aja. Ngaca seorang, lihati diri seorang dulu. Nah, terdiamailah akhirnya orang-orang Yahudi tadi. Langsung Allah yang menjawab, bukan lagi Nabi yang menjawab. Allah yang menjawab langsung.